Perkenalkan, nama saya Liana Melina Malekosa, NIM 19070101097. Di sini saya akan menjelaskan tentang filariasis. Yang pertama itu adalah definisi. Kita ketahui bahwa filariasis atau penyakit kaki gajah adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, armigerés, di mana cacing tersebut hidup di saluran dan kelenjar getah bening dengan manifestasi klinik akut berupa demam berulang, peradangan saluran dan saluran getah bening, di mana pada stadium lanjut dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, payudara, dan alat kelamin. Yang berikut adalah siklus hidup dan karakteristik agen. Dalam tubuh manusia itu, rantai penularan filariasis pada suatu daerah juga dipengaruhi oleh perkembangan rafa dalam tubuh manusia menjadi cacing filaria dewasa, lama hidup, dan kemampuan memproduksi anak cacing yang dapat menular. Di mana cacing dewasa itu sendiri yang ada dalam tubuh manusia mampu bertahan hidup selama 5-7 tahun. Untuk dalam tubuh nyamuk itu sendiri, mikrofilaria yang terhisap oleh nyamuk tidak segera menjadi infektif, tetapi memerlukan perkembangan menjadi larva L1, larva L2, dan akhirnya menjadi larva 3 yang infektif atau masa inkubasinya ekstrinsik, di mana spesies Burgia ini memerlukan waktu 8-10 hari. Spesies Wibranchofti ini memerlukan waktu 10-14 hari. Yang berikutnya adalah etiologi, di mana kita ketahui bahwa filariasis ini disebabkan oleh cacing filarial pada manusia, yaitu Wibranchofti, B. malayi, B. timori, Loa onchocerca, Volvus, Acanthoeclonema pertans, Monsternella arsari. Yang terpenting ada 3 spesies, yaitu Wibranchofti, B. malayi, dan B. timori. Kita ketahui bahwa cacing filaria ini habitatnya dalam sistem peredaran darah, limfa, otot, jaringan ikat atau rongga serosa, di mana cacing dewasa ini memakan cacing yang langsing seperti benang berwarna putih kekuningan, panjangnya 2-70 cm. Cacing betina panjangnya lebih kurang 2 kali cacing jantan. Biasanya tidak mempunyai bibir yang jelas, mulutnya sederhana, rongga mulutnya tidak nyata. Untuk esofagusnya sendiri berbentuk seperti tabung tanpa bulbus esofagus, dan biasanya bagian anterior ini berotot sedangkan bagian posterior itu berkelenjar. Yang berikutnya adalah siklus hidup. Kita ketahui bahwa pada umumnya siklus hidup B. malayi ini sama dengan Wibranchofti. Yang membedakannya adalah morfologinya. Pada ekor B. malayi ini mempunyai 2 inti terminal yang secara jelas terpisah dari inti lainnya. Inti terminal yang terakhir cukup kecil dan terletak di ujung ekor, di mana cacing betina ini mempunyai panjang 55 mm dengan diameter 0,16 mm, sedangkan jantan itu 22-23 mm dengan diameternya 0,09 mm. Sementara ukuran mikrofilaria itu mencapai 200-260 mikron. Dan B. malayi ini yang hidup pada manusia ditularkan lewat gigitan nyamuk Anopheles barbirotris, dan yang hidup pada manusia dan hewan oleh Mansonia, di mana siklus hidup B. malayi ini lebih pendek dibandingkan dengan Wibranchofti, di mana masa pertumbuhan di dalam tubuh nyamuk ini kurang lebih 10 hari dan pada manusia kurang lebih 3 bulan, di mana di dalam tubuh nyamuk parasit tersebut juga mengalami 2 kali pergantian kulit, berkembang dari larva 1 menjadi larva 113, menyerupai pertumbuhan parasit
Bonforti. Demikian juga perkembangannya di dalam tubuh manusia. Yang berikut adalah karakteristik agen, di mana daerah endemis filaria ini pada umumnya adalah dataran rendah, terutama di pedesaan, pantai, pedalaman, persawaan, rawa-rawa, dan hutan. Untuk Wucheria bonforti itu sendiri, secara umum filariasis Wucheria bonforti ini tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua. Di mana tipe pedesaan masih banyak ditemukan di Papua dan NTT, sedangkan tipe perkotaannya ditemukan di kota seperti Jakarta, Bekasi, dan Semarang. Untuk Burgia Malaya ini sendiri tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa pulau di Maluku. Untuk Brugia timori ini sendiri terdapat di Kepulauan Flores, Ale, Rote, Timur, Sumba, dan umumnya endemik di daerah pedesaan. Untuk tanda dan gejalanya sendiri, yang pertama adalah gejala dan tanda klinis akut, di mana yang pertama itu demam berulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang saat kita beristirahat dan timbul saat kita bekerja. Untuk pembekakan kelenjar getah bening itu tanpa ada luka di daerah lipatan paha, ketiak yang tampak kemerahan, panas, dan sakit. Untuk radang saluran kelenjar getah bening sendiri yang terasa panas dan sakit yang menjalar dari pangkal ke arah ujung kaki atau lengan. Untuk abses filaria itu sendiri terjadi akibatnya seringnya pembekakan kelenjar getah bening, dapat pecah dan dapat mengeluarkan darah. Untuk pembesaran tungkai, lengan, payudara, dan alat kelamin perempuan dan laki-laki yang tampak kemerahan dan panas. Yang berikut adalah gejala dan tanda klinis kronis. Pada awal terjadinya pembesaran yang hilang timbul pada kaki, tangan, kantong buah sakar, payudara, dan alat kelamin, dan lama-kelamaan menjadi cacat menetap. Yang berikut adalah klasifikasi. Yang pertama itu filariasis limfatik, disebabkan oleh Wucheria bonforti, Brugia malai, dan Brugia timori. Gejala elephantiasisnya itu adalah penebalan kulit dan jaringan-jaringan di bagian bawahnya. Sebenarnya hanya disebabkan oleh filariasis limfatik ini. B. timori ini diketahui jarang menyerang jenis kelamin, tetapi B. bonforti itu menyerang tungkai pada dada serta alat kelamin. Untuk filariasis subkutan itu atau bawah jaringan kulit disebabkan oleh loa-loa atau cacing mata Afrika, di mana Maschonella sterocerca, Anocerca volvus, dan Tranculus medinensis, di mana cacing guinea. Mereka menghuni lapisan lemak yang ada di bawah lapisan kulit. Yang berikutnya adalah filariasis rongga serosa, disebabkan oleh Monsella pertans dan Monsella osardi yang menghuni rongga mulut, di mana semua parasit ini disebabkan melalui nyamuk atau lalat penghisap darah atau Dranculus oleh Copepoda. Yang berikut adalah patofisiologi, di mana cacing dewasa yaitu cacing jantan dan betina hidup dalam saluran limfatik atau dalam sinus-sinus limfe dan mengakibatkan penebalan pembuluh darah, sehingga terjadi infiltrasi sel plasma, eosinofil, dan makrofag di sekitar pembuluh darah yang terinfeksi bersama dengan proliferasi endotel. Secara jaringan ikat menjadikan saluran limfatik berkelok-kelok dan katup limfatik menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan limfedema dan perubahan status yang kronik pada kulit, di mana cacing dewasa yang hidup di dalam saluran limfatik menghasilkan mikrofilaria yang secara periodik berada pada daerah perifer atau daerah tepi, namun tidak membangkitkan respon inflamentoni pada setiap infeksi. Yang berikutnya adalah data epidemiologi. Data WHO diperkirakan 120 orang di 83 negara di dunia terinfeksi penyakit filariasis, dan lebih dari 1,5 miliar penduduk di dunia atau sekitar 20% populasi dunia berisiko terinfeksi penyakit ini. Dari keseluruhan penderita, terdapat 25 juta penderita laki-laki yang mengalami penyakit genital, umumnya menderita hidrokokole, dan hampir 15 juta orang, kebanyakan wanita, menderita
limfoedema arteri elephantiasis pada kaki, di mana sekitar 90% infeksi disebabkan oleh Wucheria banfordii dan sebagian besar sisanya disebabkan oleh Brugia malaye. Faktor utama Wucheria banfordii adalah nyamuk culex, Anopheles, dan Aedes. Hampir seluruh wilayah Indonesia adalah daerah endemis filariasis, terutama wilayah Indonesia Timur, yang memiliki prevalensi lebih tinggi. Pada tahun 2018, terdapat 10.681 kasus filariasis yang tersebar di 34 provinsi. 5 provinsi dengan kasus kronis filariasis terbanyak pada tahun 2018 adalah Papua dengan 3,65150, NTT 154,2, Jawa Barat 781 kasus, Papua Barat 622 kasus, dan Aceh 578 kasus. Sedangkan provinsi dengan kasus kronis filariasis terendah adalah DKI Yogyakarta. Yang berikut adalah rantai penularan. Di skema penularannya kita bisa lihat pada gambar. Untuk ini, dalam tubuh nyamuk itu mikrofilaria berselubung atau yang didapatkan ketika menggigit penderita filariasis akan melepaskan selubung tubuhnya yang kemudian bergerak menghembus perut, tengah, lalu berpindah tempat menuju otot dada nyamuk. Larva ini disebut dengan larva stadium 1. Larva stadium 1 kemudian berkembang hingga menjadi larva stadium 3 yang membutuhkan waktu 12-14 hari. Larva stadium 3 ini kemudian bergerak menuju probisis nyamuk. Ketika nyamuk yang mengandung larva 3 ini tersebut menggigit manusia, maka terjadi infeksi mikrofilaria dan dalam tubuh orang tersebut. Setelah tertular R3, pada tahap selanjutnya dibawa dalam tubuh. Yang berikut adalah faktor risiko. Faktor risiko yang pertama adalah manusia yang nyamuk atau host. Di sini manusia yang pertama adalah umur. Filariasis menyerang pada semua kelompok umur. Pada dasarnya setiap orang dapat tertular filariasis apabila mendapat tusukan nyamuk. Infeksi mengandung larva stadium 3 atau ribuan kali. Jenis kelamin, semua jenis kelamin dapat terinfeksi mikrofilaria. Insiden filariasis pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan karena pada umumnya laki-laki lebih sering terpapar dengan vektor karena pekerjaannya. Untuk C itu yang ketiga adalah imunitas, di mana orang yang pernah terinfeksi filariasis itu sebelumnya tidak terbentuk imunitas dalam tubuh terhadap filaria. Demikian juga yang tinggal di daerah endemis biasanya tidak mempunyai imunitas alami terhadap penyakit filariasis. Yang berikutnya adalah faktor manusia dan nyamuk atau host. Di sini manusia adalah penduduk pendatang pada suatu daerah endemis filariasis mempunyai resiko terinfeksi filariasis lebih besar dibandingkan penduduk asli. Di mana yang berikut adalah nyamuk. Nyamuk termasuk serangga yang melangsungkan siklus kehidupan di air. Nyamuk dewasa ini bertelur sebanyak kurang lebih 100-300 butir. Besar telur sekitar 0,5 mm. Setelah 1-2 hari menetas jadi jentik, 8-10 hari menjadi kepompong atau pupa, dan 1-2 hari menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk jantan akan terbang di sekitar perindukan dan makan cairan tumbuhan yang ada di sekitarnya, di mana nyamuk betina hanya kawin sekali dalam hidupnya. Di sini perkawinannya bisa terjadi setelah 24-48 jam keluar dari kepompong. Makanan nyamuk betina itu adalah darah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan telurnya. Pengetahuan kepadatan nyamuk dan vektor sangat penting untuk mengetahui musim penularan dan dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai keberhasilan program pemberantasan vektor. Berikut adalah faktor risiko yang ketiga adalah lingkungan atau environment. Yang pertama itu adalah lingkungan fisik. Yang termasuk lingkungan fisik antara lain adalah geografik dan keadaan musim. Lingkungan fisik ini bersifat abiotik, di mana benda mati seperti air, udara, tanah, cuaca, makanan, rumah, panas, sinar, radiasi, dan lain-lain. Lingkungan biologi itu adalah lingkungan biologis
adalah semua makhluk hidup yang berada di sekitar manusia, yaitu flora dan fauna, termasuk manusia. Misalnya, wilayah dengan flora yang berbeda akan mempunyai pola penyakit yang berbeda. Faktor lingkungan biologis ini selain bakteri dan virus patogen, ulah manusia juga mempunyai peran penting dalam terjadinya penyakit. Bahkan dapat dikatakan penyakit timbul karena ulah manusia. Faktor risiko yang berikut adalah lingkungan, sosial ekonomi. Lingkungan sosial berupa kultur, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, agama, sikap, standar, dan gaya hidup. Pekerjaan, kehidupan kemasyarakatan, organisasi sosial dan politik, pendidikan, dan status ekonomi. Salah satu faktor lingkungan sosial yang berhubungan dengan kejadian filariasis adalah status ekonomi. Karena terdapatnya perbedaan kemampuan ekonomis dapat mencegah atau mengobati penyakit, dan terdapat perbedaan sikap hidup dan perilaku yang dimiliki. Orang yang memiliki pekerjaan petani, buruh pabrik, dan nelayan berisiko tertular penyakit filariasis. Yang berikut adalah agent. Spesies cacing filaria yaitu Wibanskov, B. malayi, B. timori, cacing filaria atau Nematode filarioidea, baik limfatik maupun non-limfatik, mempunyai ciri khas yang sama sebagai berikut. Dalam reproduksinya tidak lagi mengeluarkan telur, melainkan mikrofilaria atau larva cacing, dan ditularkan oleh arthropoda atau nyamuk. Upaya pencegahan dan pengendalian filariasis yaitu yang pertama, memutuskan rantai penularan filariasis dengan pemberian obat pencegahan secara massal atau PPOM di daerah endemis. Yang kedua, dengan mencegah dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus klinis filariasis. Yang ketiga adalah pengendalian vektor secara terpadu. Yang keempat itu memperkuat surveillance jejaring laboratorium dan mengembangkan penelitian. Yang kelima itu memperkuat kerjasama lintas sektor, lintas batas daerah dan negara, terutama dalam rangka memutuskan rantai penularan filariasis. Sekian dan terima kasih.